Halo anak-anak, selamat datang di channel Matematika kelas 11, khusus kelas kita sama Bu Ida. Nah, untuk awal video ini, Ibu mau perkenalan dulu tentang bab 2-nya, karena kemarin di Zoom terjadi kesalahan penyimpanan. Biar Ibu ulang di dalam video ini ya. Yang perlu diperhatikan dari bab 2 adalah Ibu menurut dari buku ini. Buku ini kita itu belajar komposisi fungsi dan inverse fungsi. Materi prasyaratnya tentu adalah fungsi, makanya ada kemarin Ibu pesan pelajarin lagi fungsinya, diingat lagi materi prasyaratnya. Nah, untuk fungsi harus diingat kalau fungsi itu adalah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota ke himpunan B. Jadi kalau boleh Ibu bahas dulu fungsinya, ada himpunan A biasanya digambarkan dalam diagram Venn. Ini himpunan A, ini himpunan B, akan disebut fungsi, akan dikatakan fungsi ketika anggota A memetakan tepat satu ke B. Ya, ini Ibu ulang dulu dari fungsi, Ibu ingatkan dulu. Ini berbeda dengan relasi, jadi kita fokusnya ke fungsi. Ini namanya domain. Ini namanya kodomain. Domain biasa disebut daerah asal. Kodomain biasa disebut daerah kawan. Kemudian nanti hasilnya itu disebut daerah hasil atau range. Nah, di sini kita mau fokus ke fungsi untuk mencari domain pada operasi aljabar. Nanti tentu operasi itu kan ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian dan pembagian. Jadi kita akan belajar operasi fungsi aljabar dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian tentu akan menyentuh untuk ke daerah domain, mencari daerah domainnya. Berarti ada dua fokus yang ada di operasi aljabar. Nah, untuk yang pertama, kemarin kan kita belajar penjumlahan, jumlah dan selisih ya. Jumlah dan selisih dua fungsi. Nah, dia itu didefinisikan seperti yang sudah Ibu berikan bahan catatannya adalah di mana fungsi f ditambah g, fungsi fx sama gx itu jika dijumlahkan satu-satu fx tambah gx. Contohnya kemarin sudah ada, tapi biar Ibu kasih contoh dulu di sini sebagai perkenalan karena yang video Zoom-nya tidak bisa diupload. Misalnya contohnya diketahui, di sini Ibu singkat saja ya. Diketahui fungsi x-nya itu x kuadrat dikurang 5x ditambah 4 dan gx-nya 2x kuadrat tambah 1. Nih contohnya. Nah, tentu pertanyaannya tentukanlah misalnya f tambah gx sama, mungkin boleh Ibu tambah x-nya, Ibu ganti angka 2. Kemudian Ibu tambah lagi domain dari f. Nah, mungkin kalau boleh Ibu buat seperti ini.
1. Kalau dia minta seperti ini, tentu dikerjain. Tinggal dimasukkan aja dari perumusan yang di atas, dari definisi matematis yang di atas, fx tambah gx. Maaf. Fx tambah fungsi gx. Dimasukkan saja angkanya, tapi dalam kurung. Ya, nak? X kuadrat dikurang 5x tambah 4 tambah, masukkan nilai gx-nya dari soal, 2x kuadrat ditambah 1. Harus dikurung karena ada bentuk operasi dengan tanda tambah. Ada pertemuan dua operasi. Terus pertemuannya gimana? Kalau yang di depan tinggal ditulis ulang. X kuadrat dikurang 5x ditambah 4. Ini kan plus, berarti tinggal ditulis plus 2x kuadrat plus, berarti tandanya plus. Ini sangat mempengaruhi ya. Dibuka dari kurung, tapi perhatikan tandanya. Oke. Kemudian karena kita itu operasi aljabar, tentu ingatlah ya, dalam aljabar bagaimana mengoperasikan ini. Ada variabel, ada konstanta, ada koefisien. Yang boleh ibu bilang adalah operasikan sesuai sukunya. Lihat, x kuadrat sama x kuadrat ini satu suku. Di sini 1, di sini 2. 1 tambah 2, 3x kuadrat. Gak apa-apa, ibu caranya pelan-pelan saja biar kalian mengerti ya. 5x ini gak ada sukunya yang sama. Tuh, jadi tinggal ditulis ulang. Kemudian tinggal 4 tambah 1, berarti 5. Oke. Nah, soal yang B tadi kan seperti ini ya. Fungsi f sama fungsi g-nya dijumlahin, terus x-nya diganti 2. Karena soalnya sama, tinggal lihat hasilnya saja. Dihasilkan dulu, baru dimasukkan angka 2-nya. Di dalam kurung 2 pangkat 2. Karena cuman angka 2 ini yang dipangkatkan sama 2. Kemudian 5 kali 2. Ini boleh tidak dikurung, karena dia positif. Tidak tabrakan dengan perkalian. Kalau dia negatif, tulislah di dalam kurung karena ada 2 tanda. Oke. Kemudian yang ini tidak ada x ya, konstanta tinggal ditulis. Kemudian tinggal dioperasikan lagi satu-satu. 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 3 12. 5 kali 2 10. Baru tinggal ditulis angka 5. Baru boleh dihasilkan. 7 ya. Ya, ibu harap sampai sini ngerti ya. Kemudian untuk mencari domainnya. Nah, untuk mencari domainnya, ini kan agak berbeda ya dari yang video sebelumnya atau penjelasan sebelumnya. Kalau yang di video sebelum video ini adalah domain untuk yang akar dan pembagian. Untuk dua hal ini ibu rasa sudah jelas ya. Untuk syarat-syaratnya, mereka punya syarat, tapi untuk soal ini kita tidak punya syarat. Nah, kita lihat untuk yang fx, soalnya adalah x kuadrat dikurang 5x ditambah 4. Nah, ini tidak ada syarat, tidak seperti akar, tidak boleh min, tidak seperti pembagian, pecahan yang penyebutnya tidak boleh 0 ya kan, di bawah ini tidak boleh 0. Kalau ini tidak punya syarat, jadi x-nya itu terserah mau angka berapa aja. Makanya untuk yang ini boleh dibilang terdefinisi untuk semua
bilangan real. Maka kalau terdefinisi semua penulisan domainnya, domain f, domain dari fungsi fx itu buka kurung kurawal x, di mana x elemen bilangan real. Nah, karena tidak ada syarat, x-nya bebas siapa saja, domainnya ditulis seperti ini. Ibu kalau gx-nya gimana? Gx-nya 2x kuadrat tambah 1, tidak usah khawatir lihat pangkat 2-nya ya, mau pangkat 2 mau pangkat 5, tapi kalau bentuknya seperti ini sama, terdefinisi untuk semua bilangan real. Oke. Maka sama DG-nya, domain GX-nya itu kurung kurawal X, di mana X adalah semua anggota bilangan real. Cukup sampai sini. Jadi untuk soal contoh ini ada 3 pertanyaan yang Ibu susun. Yang pertama tinggal dioperasikan penjumlahan seperti biasa, hanya saja kalian hati-hati sama tanda yang ada. Kalau ini minus berarti ini nanti di sini minus juga, di sini minus juga gitu ya, karena di sini plus. Ya, harus diperhatikan. Kemudian untuk yang x-nya diganti angka 2, kalian tinggal melihat hasil akhir yang dari x, f tambah gx, tinggal lihat hasilnya berapa, kemudian dimasukkan aja x-nya dengan angka 2, hasilkan. Kemudian untuk domainnya yang akar dengan pembagi pecahan sudah dibuat video terpisah membuat domainnya, tapi untuk yang di luar akar sama pecahan, ini contohnya terdefinisi untuk semua bilangan real. Di sini mau min 1 boleh, mau plus boleh, banyak. Jadi untuk domain yang tersusun adalah x, di mana x semua anggota bilangan real. Ya. Terus begitu juga dengan gx-nya diberikan 2x kuadrat tambah 1. Ini juga tidak ada syarat, tidak seperti akar sama pecahan. Maka domain G yang tersusun adalah x, di mana x elemen bilangan real. Nah, sampai sini ada kesimpulannya. Kan dia bilang di catatannya jumlah dan selisih dua fungsi itu di sini. Kalau domainnya dijumlahkan, domain dari f tambah g itu domain f irisan domain g. Sehingga di sini domain f tambah g, kan ini masih domain f, ini masih domain g. Dari definisi, domain f tambah g akan menghasilkan domain f yang beririsan dengan domain g. Dicari, dilihat beririsannya di mana. Karena sama, maka domain f tambah g itu tinggal ditulis ulang saja. Tuh ya. Untuk akar sama pembagian sudah dibuat videonya, pecahan sudah dibuat video terpisah. Untuk kesimpulannya bisa dilihat di catatan yang Ibu berikan untuk domain akhirnya gitu.